Okay, student. Hi. Okay, today we are going to learn about countable noun and uncountable noun ya. Benda yang dapat dihitung dan benda yang tidak dapat dihitung. Nah, penjelasan ini Miss Kiki berikan sebelum kalian mengerjakan exercise yang hari ini. Oke. Nah, ada beberapa murid yang belum paham. Oke, sekarang Miss beri penjelasan tentang gimana sih cara pakai countable noun dan uncountable noun, benda yang dapat dihitung dan benda yang tidak dapat dihitung. Oke, sekarang apa sih benda yang dapat dihitung itu? Benda yang dapat dihitung itu sesuatu yang kalian bisa hitung. Di sini adalah contohnya buku, jeruk, ya, semangka, stroberi, pulpen, pensil, anything ya, apapun benda yang kalian bisa hitung. Dihitung di sini maksudnya per bendanya ya. 1 pensil, 2 pensil, 3 pensil, itu tuh benda yang solid yang bisa dihitung. Nah, sedangkan untuk uncountable noun itu benda yang kalian tidak bisa hitung. Contohnya di sini adalah susu, air ya, air bening, air putih, garam ya, terus flour itu tepung ya. Kemudian kalian kan tidak bisa menghitung susu kan, bukan segelas susu bukan, tapi susunya sendiri, airnya ya. Air putih juga kalian tidak bisa menghitungnya karena itu nggak solid bendanya ya. Tepung juga kita nggak mungkin menghitung 1 butir tepung atau beras ya, atau juga garam gitu kita nggak bisa hitung. Nah, itu disebut dengan uncountable noun. Oke, sampai sini paham ya antara countable atau uncountable. Nah, how to use it, gimana sih Miss caranya memakai uncountable dan countable noun itu di dalam interrogative sentence, kalimat tanya ya. Exercise yang Miss tadi berikan, yuk kita lihat contohnya. Di sini ada 3 pertanyaan, ada yang menggunakan is, ada yang menggunakan are, ada yang menggunakan do ya. Contohnya, is there any milk in the fridge ya, apakah ada susu itu di kulkas. Nah, kemudian yang kalimat kedua, are there any biscuits in the cupboard, apakah ada biskuit di lemari. Kemudian yang ketiga, do you drink much water, apakah kamu minum banyak air. Nah, kita pahami di sini ada 3 kalimat. Miss, kok ada yang menggunakan is, ada yang menggunakan are, ada yang menggunakan do. Sekarang kita pahami yang 2 kalimat pertama, menggunakan is dan menggunakan are. Mengapa ada perbedaan kata tanya menggunakan is dan are? Yang kalimat pertama di situ ada milk ya. Kita tidak bisa menghitung milk ya. Milk itu adalah uncountable noun, benda yang tidak dapat dihitung. Nah, benda yang tidak dapat dihitung itu menggunakan is ya. Is digunakan untuk menanyakan benda uncountable atau benda yang tidak bisa dihitung. Sedangkan untuk are itu digunakan untuk menanyakan benda yang bisa dihitung. Contohnya biskuit. Biskuit itu bisa dihitung ya. 1 biskuit, 2 biscuits, 3 biscuits ya, dan lain-lain. Itu menggunakan are. Oke, kemudian yang menggunakan do. Penggunaan do digunakan untuk menyatakan sesuatu yang membutuhkan jawaban positif atau negatif, yes atau no. Contohnya, do you have bicycle, apakah kamu punya sepeda. Contoh respon positif, yes I do. Yang negatif, no I don't ya. Kemudian nih, is there any milk in the fridge, yes there is. Apakah ada susu di kulkas? Ya, ada susu di situ. Ya. Are there any biscuits in the cupboard? Yes, there are. There are some biscuits. Do you drink much water? Yes, I do. I drink water every day. Ya, diperhatikan 3 kalimat ini beserta responnya. Oke. Setelah itu, nah, untuk pertanyaan praktis 1, use the information to practice asking and responding in the positive.
Ya, gunakan informasi ini untuk menjawab dengan respon yang positif. Artinya kamu harus menjawab dengan respon yes, ya. Yes there is atau yes there are. Ya, contohnya apple juice in the fridge. Is there any apple juice? Ya, jadi nanti anak-anak membuat kalimat tanya yang menunjukkan benda apple juice ini sesuai dengan contoh di sini, ya. Is there any apple juice? Karena responnya positif, kalian harus menjawab dengan yes, ya. Yes, there is some apple juice in the fridge, gitu, ya. Oke, ini bisa dipelajari. Kemudian untuk respon negatif, berarti dia jawabannya no, ya. Di sini contoh bendanya adalah potato crisps, benda yang bisa dihitung. Are there any potato crisps? No, there aren't any potato crisps, ya. Ini respon negatif. Oke. Nah, untuk PowerPoint ini nanti Miss Kiki upload di Google Classroom, ya. Kemudian untuk pekerjaannya bisa dikirim maksimal besok, karena Miss Kiki mengupload ini di YouTube Miss Kiki agak lama, jadi nggak apa-apa sampai besok. Tapi kalian mengerjakannya di buku tulis, ya. Ya, Miss Kiki lebih suka kalian menulis di buku tulis, kemudian difoto dan dikirim. Oke? Kalau ada pertanyaan, silahkan WA ke nomor Miss Kiki, atau kalian bertanya di Google Classroom.